Hai, bertemu lagi dengan saya Anita Apriliani, mahasiswi dari Universitas Bina Sarana Informatika. Di video kali ini saya akan menjelaskan step-step cara penanganan persiapan rapat. Sebelum saya menjelaskan tentang penanganan persiapan rapat, saya akan menjelaskan bahwa rapat memiliki dua jenis, yaitu rapat formal dan informal. Bedanya apa sih rapat formal dan informal? Rapat formal biasanya menggunakan undangan resmi yang di dalam surat tersebut terdapat agenda rapatnya. Kalau untuk rapat informal biasanya itu undangannya secara langsung dan dilaksanakan itu untuk mendiskusikan hal-hal yang secara mendadak. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penanganan persiapan rapat yaitu pertama kita harus mengetahui tujuan rapatnya, seperti memecahkan masalah kah, atau pembuat keputusan kah, atau pengumpulan informasi, seperti itu. Namun jika memang kita belum mengetahui tujuan rapat tersebut, ada baiknya kita menanyakan langsung terhadap pimpinan kita, karena kita itu penting banget harus tahu tujuan rapat tersebut apa. Karena untuk mengetahui tujuan rapat tersebut adalah kunci utama untuk mempersiapkan persiapan rapat selanjutnya yang akan kita lakukan. Kemudian kita harus mempersiapkan peserta rapatnya. Di sini kita harus menyiapkan undangan-undangan resmi dengan baik. Kita juga harus mempertimbangkan orang-orang yang berkompeten yang dapat kita undang. Kita juga harus meminta saran terhadap pimpinan kita bagi siapa saja yang memang harus diundang dan bagi siapa saja yang tidak perlu diundang. Kita juga harus mendiskusikan kepada pimpinan kita siapa yang harus ditunjuk untuk menjadi moderator rapat jika diperlukan, serta notulen rapat yang diperlukan. Dan kita juga harus mempersiapkan bahwa yang sudah kita undang itu dapat hadir semua. Jika memang ada yang berhalangan hadir, kita minta untuk menggantikannya terhadap orang yang memang berkompeten dalam pembahasan rapat tersebut. Kemudian membuat daftar acara. Membuat daftar acara harus secara sistematis, seperti pokok-pokok bahasan secara garis besarnya saja gitu. Nah, untuk pembuatan daftar acara kita harus menggunakan waktu sesingkat mungkin. Kalau bisa sebelum jam makan siang sudah bisa diakhiri rapatnya, karena untuk menghemat biaya rapatnya juga. Kemudian kita harus mempersiapkan bahan rapat. Bahan rapat biasanya berupa kertas atau berkas-berkas yang pernah dibahas sebelumnya, dan itu difotokopi menjadi satu, difotokopi sejumlah peserta yang akan hadir. Itu gunanya untuk memfokuskan peserta agar dapat membahas rapat secara fokus. Kemudian mempersiapkan peralatan rapat. Mempersiapkan peralatan rapat ini penting dan harus disiapkan sebelum rapat dilaksanakan, seperti proyektor, LCD, atau perekam suara jika memang diperlukan, terus pulpen, pensil, penjepit kertas, dan lain-lain yang memang pasti dibutuhkan ketika rapat berlangsung. Nah, setelah perencanaan rapat, setelah sudah dilaksanakannya rapat, maka harus ada yang namanya risalah. Jadi pembuatan notulen itu harus dibuat risalah rapatnya. Nah, risalah rapat ini adalah jalannya rapat yang sudah berlangsung dari awal sampai akhir. Ini perlu dibuat notulen. Dan ini untuk kayak merangkum apa aja yang sudah dilaksanakan dalam rapat tersebut, kayak waktu dan tempatnya, terus nama-nama siapa aja pesertanya yang datang, terus pembahasannya apa aja. Nah, setelah itu saya akan menunjukkan contoh notulen yang saya tulis. Saya menulis notulen tentang rapat inovasi produk. Di sini ada tanggal dan tempatnya, waktu mulainya, kemudian ruangannya di mana, terus untuk pemimpin rapatnya siapa, kemudian sekretaris notulennya siapa, pesertanya siapa aja yang hadir dan tidak hadir berapa. Kemudian agenda rapatnya, risalah rapatnya dari pembukaan sampai akhir pembahasan, kemudian harus ada kesimpulan dan penutup.
Dan di sini disertai dengan tanda tangan pemimpin rapat beserta notulen yang menyusun notulen tersebut. Baik, cukup sampai di sini saja materi yang sudah saya jelaskan. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.